Halo guys, kali ini saya akan masak gulai ayam dan juga pelepah keladi. Nah, bagaimana keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini saya akan masak ayam. Ini ayam saya rebus terlebih dahulu sebentar. Kemudian ini adalah pelepah keladi yang saya sudah bersihkan. Oke, dan seterusnya seperti biasa ya, dalam kuali saya sudah sediakan cabai yang sudah dihaluskan. Kemudian bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Ikut selera masing-masing ya takarannya ya, seperti biasa kita masak gulai pada umumnya. Oke, seterusnya sekarang saya akan peras kelapa yang sudah diparut ya. Dan ini seperti biasa saya menggunakan kelapa yang masih segar ya, kelapa sendiri, dan kemudian saya parut sendiri dan juga saya peras santannya sendiri. Jadi kalau masak seperti ini rasanya lebih fresh ya, lebih segar, karena bahan-bahan yang saya gunakan juga bahan-bahan yang masih segar dan masih alami ya. Dan kebanyakan bahan-bahan yang saya gunakan bahan-bahan yang mudah didapat di sekitaran kita ya, seperti sayuran-sayuran sekarang, juga sayuran yang saya petik sendiri ya, alias tidak beli gratis. Oke, sekarang saya sudah dapatkan santan ya, dan semua bahan-bahan di dalamnya ya, saya aduk-aduk sebentar. Kemudian saya sudah hidupkan api kompor dan sudah mulai mendidih ya, dan video saya sudah jeda tadi beberapa menit. Oke, kelihatan sekarang ya sudah mulai mendidih ataupun sudah mulai naik aromanya ya, dari segi santan dan juga kuahnya, aromanya sudah naik. Dan sekarang saya sudah masukkan ayam, dan ayam yang saya masukkan sekarang ya, sebelumnya saya sudah rebus sebentar. Kemudian saya masukkan ke semua ya, dengan kuah yang saya rebus tadi ya, seperti kaldu. Nah guys, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa ayamnya direbus terlebih dahulu? Nah, jawaban saya ya, simple saja ya. Kalau kita rebus, kalau kita masak gulai, kita rebus terlebih dahulu ayamnya, proses masaknya lebih cepat, itu saja ya. Dan tidak ada mungkin kalau kita tidak rebus rasanya kurang enak atau bagaimana, tidak ya. Itu ikut selera masing-masing, boleh direbus dan juga boleh tidak. Dan saya sendiri juga begitu ya, kalau saya ingin rebus, saya rebus terlebih dahulu sebentar, dan kalau tidak saya masukkan begitu saja ya. Oke, sekarang saya masukkan pelepah keladi. Nah, seperti cerita di awal video ya, cerita saya, pelepah keladi ini juga tidak saya beli, alias gratis ya, saya petik di sekitaran rumah. Nah, ini adalah salah satu faedah ataupun manfaatnya ya, kalau kita tinggal di desa, tinggal di kampung, banyak bahan-bahan ataupun sayur-sayuran di sekitaran kita boleh kita ambil, boleh kita manfaatkan ya untuk masakan. Dan seperti di video ini, pelepah keladi saya petik sendiri di sekitaran rumah, tidak beli ya. Nah, ini adalah daun tapak leman kalau namanya di tempat saya ya, di Pasaman Barat, dan saya yakin juga ya di sekitaran Sumatera Barat sini, di daerah Minang sini juga namanya daun tapak leman. Dan saya akan masukkan ya ke gulai sebentar lagi. Saya akan iris-iris terlebih dahulu ya. Dan ini mungkin ada yang bertanya kegunaannya apa. Dan kegunaannya, kalau menurut saya ya, aromanya sangat-sangat menggoda, bikin lapar gitu ya. Dan juga rasanya lebih enak aja gitu ya. Mungkin bagi Anda yang tinggal di pedesaan sudah biasa ya menggunakan daun tapak leman ini. Dan mungkin juga bagi Anda yang tidak biasa masak, sedikit aneh ya daun seperti ini. Tapi kalau bagi saya ini adalah sangat-sangat biasa ya, karena dari dulu juga saya sudah tahu kegunaan daun ini. Oke guys, terusnya jangan lupa ya, kita kacau juga sekali-sekali ya, jangan biarkan sampai menggumpal ataupun pecah minyak. Dan biasanya kalau kita masak sayuran yang teksturnya
memang agak lembut ya atau lembek seperti pelepah keladi ini tidak menggunakan waktu yang lama ya untuk proses masaknya. Jadi kita orak-arik sebentar, kemudian sudah terlihat ya, sudah berubah warna, dan itu artinya sudah pun cukup masak ya. Dan sekarang kita tunggu sebentar ya, dan nantinya kita akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Dan di sini ya, ketika saya masak sekarang ini aromanya memang sudah naik dan sangat-sangat menggoda. Dan biasanya kalau di tempat saya masih di kampung ya, di Pasaman Barat di sini, memang kalau kita masak seperti ini biasanya sering kita jumpai seperti di hajatan ya, acara-acara kenduri, kawin dan lain-lain ya, seperti hajatan di kampung. Dan masakan seperti ini sering kita jumpai karena bahan-bahan seperti yang saya sebutkan tadi, pelepah keladi seperti ini memang mudah dijumpai di sekitaran rumah warga di sini ya. Jadi bahan-bahannya mudah didapat, dan mungkin juga ya kalau kita cari ke pasar-pasar tradisional ada yang menjual, dan biasanya juga harganya juga sangat-sangat berpatutan ya. Biasanya saya pernah saya beli ya, satu kantong plastik itu cuman 5.000, biasanya seperti itu ya. Pelepah keladi seperti yang saya masak sekarang ya, biasanya boleh dimasak dengan berbagai jenis lauk ya. Seperti saya masak sekarang ini dengan ayam, boleh juga dengan telur ayam, ataupun saya juga sering masak dengan udang ya. Memang sangat-sangat sesuai. Oh ya guys, terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung dengan video saya. Dan jika Anda suka dengan channel saya, suka dengan video-video saya, mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin Anda punya ide atau usulan bagaimana ya, boleh komen di bawah ya untuk perkembangan channel saya seterusnya. Dan jangan beranjak dulu, video ini belum berakhir. Dan di sini ya terlihat ya, kuahnya juga sudah berbeda ya. Dan dari segi aroma sangat-sangat menggoda. Dan seterusnya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin di akhir video. Dan ini artinya ya sudah pun cukup masak ya masakan kita hari ini. Dan seterusnya saya akan matikan api kompor ya. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah bergabung. Dan jika Anda suka, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.